cek kita mulai saja kegiatan pada siang hari ini. Sebelum mulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Oke, sebelum memulai kegiatan ini ada informasi tambahan dulu mengenai pembagian kelompok yang dipilihkan BPH untuk pembuatan proyek akhir kemarin. Kalau ada yang ingin tukar, bisa segera konfirmasi di grup ya. Deadline-nya bisa minggu depan, besok minggu, supaya bisa didata. Kalau ingin berdua atau ingin sendiri juga boleh. Ini saran dari saya, kegiatan KBM mumpung masih online, kalian lakukan sebaik mungkin supaya bisa mendapatkan sertifikat di akhir nanti. Poinnya lumayan besar loh, daripada nanti ketika kegiatan sudah offline atau sudah tatap muka, kalian juga perlu menyematkan waktu untuk datang ke fakultas untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, ini mumpung online, bisa dimanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pengajar. Terima kasih. Oke, thank you WPH. Selamat sore teman-teman. Untuk minggu ini kita akan bahas soal package dan juga interface yang kemarin sempat dibahas sama Kerans. Oke, jadi di Java itu ada sebuah yang akan package. Jadi package itu dia tuh berisi sekumpulan dari kelas, interface, dan juga subpackage. Jadi di dalam package-nya bisa ada package yang lain. Terus kemudian Java package itu dia berfungsi untuk mengkategorikan kelas dan interface. Jadi dapat mempermudah untuk maintenance-nya. Terus yang kedua itu Java package itu dia memberikan akses proteksi. Jadi untuk package-package tertentu yang nggak bisa diakses, kita nggak mungkin panggil di codingan kita. Yang kedua itu Java package itu dia menghilangkan confuse dalam penamaan. Jadi nama-nama tertentu tidak mungkin untuk bisa 2 kali. Nah, ini ada Java package yang sudah ada atau bawaan dari Java. Jadi ada sistem, ada string, ada array list, ada map, ada button. Nah, ini yang level 2 ini ada subpackage-nya. Jadi ada length, ada util, ada awt. Jadi waktu kita import itu kita manggil dulu java.length.system atau .string. Atau bisa juga kayak kemarin aku pernah tunjukin kita cuma manggil java.util terus .bintang. Itu kita panggil package-nya Java, kemudian subpackage-nya, baru kita akses kelasnya. Oke, itu untuk Java package. Kemudian yang kedua itu adalah interface. Interface ini kemarin sesuai yang dibilang sama Karen, dia itu adalah sebuah kumpulan dari abstract method. Jadi ada kelas yang nanti akan mengimplementasikan interface ini.
Nah, interface itu dia bukan sebuah kelas. Dia bukan sebuah kelas. Jadi dia itu cuma sebuah abstrak kelas. Nah, di interface sendiri itu bisa terdiri dari banyak metode. Jadi dia bisa berisi lebih dari satu metode. Kemudian interface itu dia itu ditulis dalam ekstensi .java dengan nama dari interface. Nah, di interface sendiri itu dia memiliki beberapa perbedaan dengan kelas. Jadi di kelas itu dia boleh ada konstruktor. Nah, di interface itu nggak boleh ada konstruktor. Terus interface itu dia bisa mengextend multi interface. Jadi dia bisa interface A extends B, itu boleh. Terus interface itu tidak boleh di-extend oleh kelas. Jadi dia tidak boleh extend dari sebuah kelas. Karena interface itu adalah implement dari kelas. Kemudian yang paling penting itu adalah semua metode dalam interface itu adalah abstrak. Itu paling penting. Oke, kita masuk ke codingannya. Mungkin teman-teman bisa buka NetBeans-nya masing-masing. Buka NetBeans-nya masing-masing, kita buat satu project baru. Java application. Kemudian di sini aku buat nama Street Factor. Oke, Ancentang create main class-nya di Ancentang aja ya. Nanti kita mau buat main class-nya kita sendiri. Oke. Nah, pada waktu kita buat sebuah project, itu sudah ada sebuah package. Default package kepunyaan dari si Java. Jadi dia sudah buat sendiri package-nya. Nah, di sini kita bisa buat satu package, Java package namanya ini aku buat namanya akses objek aja deh. Akses objek. Kemudian kita buat satu package lagi. Ini aku kasih nama model. Kemudian satunya lagi main package. Oke. Di akses objek ini kita buat satu interface. Kita buat Java interface yang namanya GOF characters.
Oke, ini adalah interface. Interface itu cuman berisi metode atau abstrak kelas. Jadi kita bisa buat public karakter. Nah, ini dia ada parameternya, string name, dan defense. Oke. Ini interface kita. Kita punya sebuah interface namanya KOF characters. Di dalamnya ada metode karakter. Oke, kemudian di modelnya itu kita buat sebuah kelas yang namanya players. Oke. Di sini kita akan buat sebuah class of object dari players. Sini dia punya variabel protected string, kemudian protected health, attack, and defense. Oke. Kemudian karena di sini dia tipe datanya adalah protected, otomatis kita kalau mengaksesnya harus menggunakan setter dan getter. Oke, teman-teman bisa klik kanan, kemudian insert code, atau bisa langsung shortcutnya alt insert. Insert code, kemudian pilih getter dan setter, kita pilih semua. Nah, ini otomatis dia langsung membuat getter dan setter dari tiap variabel. Oke, karena kita mau dari player ini dia mengimplementasi interface dari karakter, kita bisa panggil dengan keyword implement kemudian teman-teman bisa panggil package-nya access object, kemudian pilih interface-nya karakter. Nah, kayak kemarin ini dia ada error karena belum ada implement dari abstract methodnya. Karena di sini di interface-nya itu ada abstract method. Namun karena di sini dia implements dan dia belum mengoverride metode tersebut, otomatis di sini ada
beritahuan error. Teman-teman bisa klik di sini, kemudian implement all abstract method. Ya, otomatis langsung dibuatkan abstract methodnya. Nah, kemudian di metode ini apa yang mau kita isikan? Di sini kita akan mengisi variabelnya. Jadi kita akan memanggil this.set name, kemudian this.set health, tag, kemudian this.set defense. Oke. Ini kalau ada yang ketinggalan bilang ya, atau ada yang mau tanya. Saya Kak, Ya, gimana? ini mohon maaf banget Kak, aku kan kemarin kan gak ikut ikut LDKM jadi ketinggalan banyak. Ini aku ketinggalan bagian KOV playersnya Kak, KV karaktersnya Kak. Oke, karakter. Iya. Di sini aku udah sama kan, tapi ada error ya Kak. Errornya apa tuh? Gini Kak, di bagian public void-nya itu missing method body or declare abstract. Mungkin coba di share dulu ya. Oke Kak, izin share Kak. Nah, kayak gini Kak. Oke, itu salahnya. Itu punyamu itu kelas, itu bukan interface. Oh. Terus cara tadi get setnya jadi banyak itu gimana ya Kak? Di klik kanan di situ, Di sini? klik kanan di baris baru aja, di baris yang kosong, klik kanan, kemudian insert code, tinggal pilih getter dan setter. Centang semua. Generate. Oke Kak. Terus tadi diapain lagi ya Kak? Ini ya, di sini ya, implement ya Kak? Iya, implements. Implement, KOV. Panggil dulu package-nya. Bagian. Gimana Kak? Implement? Akses objek. Di kontrol spasi aja. Kontrol space. Di bagian? Setelah implement boleh. Implement. Kak, muncul apa Kak? Kalau gitu ketik aja deh akses objek, dipanggil package akses objeknya. Harus besar ya, harus sama ya. Apa tadi? Akses objek. Pesan akses bagaimana ya? Oh. Namanya sama kayak di package ya. Nama package yang kamu buat. Ini yang ya. Akses objek itu. Iya. Harus sama persis. Akses objek.
dot dot nama interface-nya. Itu akses objeknya tuh tulisannya salah. akses. Besarnya harus sama. Oh, harus sama. Begini Kak. Oke. Iya, Terus nanti ini ya. implement. Nanti ininya baru sampai sini tadi ya. Dihapus. Iya, baru itu situ. Oke, terima kasih Kak. Oke, teman-teman. Asu. Maaf Kak. Oke, kita lanjutin ya. Jadi setelah implement dari akses objek POF, kemudian kita implement abstract methodnya. Di abstract methodnya itu kita isikan setter dari kelas players. Jadi ada set name, set health, set attack, sama defense. Oke, kalau sudah sampai sini, sekarang kita akan lanjut ke mainnya. Kita buat satu Java class di main package. Kita klik kanan di main package, kemudian new. Kita buat sebuah Java class. Ini kita namain aja Oke, karena ini dia adalah main class atau kelas yang nanti akan dijalankan, kita harus nambahin void main-nya. Oke, svm dan tab. Nah, ini pertama yang kita harus buat itu, kita harus buat sebuah objek dari players. Kita mau buat sebuah ya kayak simulasi games lah. Tapi kalau tidak ada playersnya, kemungkinan besar tidak akan jalan. Kalau tidak ada pemainnya. Oke, jadi pertama kita buat objek dari players. Teman-teman kalau ketik players, kemudian di kontrol spasi, bukan keluar ini, kita panggil yang model. Players, P1,
sama dengan new players. Oke. Ini kalau tadi teman-teman kontrol spasi, itu dia akan otomatis mengimport package model dan class players. Kalau misalnya di dalam package model ini ada lebih dari satu kelas, kemudian teman-teman mau mengakses semua, teman-teman bisa kasih bintang di sini. Sama. Jadi dia akan mengimport package model dan semua kelas di dalamnya. Oke, setiap player itu dia punya karakter. Ini baru objeknya, kita belum buat karakternya. Kita buat karakternya, karakter, kemudian kita masukin namanya U, kemudian masukin jumlah darahnya, kemudian attack-nya, kemudian defense-nya. Oke, ini kalau teman-teman akses, misalnya P1 get name misalnya. Oh, sorry. Ini kan get name tadi kan cuman get name ini dia hanya mereturn, mengembalikan nama. Jadi kita harus, kalau kita mau mencetak namanya, kita panggil p1.get name. Ini kalau teman dia akan keluar ini. Kalau namanya keluar, berarti objek player 1 kita udah aman. Oke, itu player 1. Kita buat lagi players 2-nya. New players. Kemudian kita buat P2 karakternya namanya camp status sama defense-nya 15 misalnya. Oke, ini bisa kita cek ya. Ini kalau kita jalankan sama juga. Oke. Kemudian di sini kita akan memilih, kita akan membuat sebuah inputan untuk menentukan karakter mana yang nyerang duluan. Karakter mana yang nyerang duluan. Jadi kita akan menggunakan kelasnya Java yang namanya scanner. Kita panggil scanner, dia ada di package Java, subpackage-nya util, kemudian kelasnya scanner. Oke,
Scanner, kemudian key press. Kemudian scanner. Nah, scanner ini dia akan mengambil inputan system.in, mengambil input stream. Kemudian kita buat sebuah string namanya action. Nah, karena ini teman-teman mungkin tahu ya, game Street Fighter itu dia akan looping terus sampai darah dari salah satu karakternya itu 0. Jadi dia akan nyerang-nyerang terus sampai darahnya 0. Berarti di sini kita harus membuat sebuah loop. Oke, loopnya kita pakai do while aja deh. Do while kita so attack course press 1 atau 2. Kemudian actionnya kita isi action dengan scannernya atau key press dot next. Oke. Setelah itu kita buat while-nya. While-nya ini kita buat kalau misalnya dia akan berhenti loopingnya jika player 1 itu darahnya itu lebih kecil sama dengan 0. Atau player 2-nya itu darahnya 0. Oke. Setelah kita mendapatkan inputan, itu yang di-input itu nanti adalah angka 1 atau 2. 1 itu untuk player 1, kemudian 2 itu untuk player 2. Jadi untuk membedakan siapa yang nanti
akan nyerang siapa. Jadi itu kita bisa pakai if atau switch case. Switch case. Switch action kalau case-nya dia itu 1, berarti dia akan nyetak kalau player 1 itu get name, dia nyerang. Oke, kalau ada yang nyerang otomatis darahnya itu berkurang. Karena ini player 1 yang nyerang, otomatis yang berkurang itu darahnya player 2. Player 2 dot set defense. Set health. Set health-nya itu kita nggak akan set manual, tapi kita akan set dengan perhitungan. Jadi hitungnya gini. Kalau player 1 nyerang, itu berarti darah player 2 berkurang sesuai dengan kekuatan attack player 1. Tapi akan dikurangi daya bertahan dari player 2. Jadi di sini darah dari player 2 kita ngambil get health. Jadi situasinya darahnya sekarang ya. Ini situasi darahnya sekarang. Darahnya sekarang kita akan kurangi dengan attack dari player 1. Tapi ini dia akan dikurangi lagi dengan defense dari player 2. Oke. Kalau logiknya kayak gini, kira-kira teman-teman ada yang bingung nggak? Kalau saya sih aman, Kak. Oke. Kemudian jangan lupa kita break. Kita break biar dia nggak lanjut ke case berikutnya. Oke. Kalau actionnya itu sama dengan 2. Ini kebalikan dari
Oke, satu ya. Jadi kita show yang nyerang itu player 2, get name, tag. Kemudian di sini dia akan sama. Jadi di sini nanti player 2-nya nyerang, otomatis darah player 1-nya berkurang sesuai dengan attack dari player 1. Tapi akan dikurangi dari daya bertahannya dari player 1. Darah player 1 akan berkurang sesuai kekuatan attack player 2. Kemudian akan dikurangi dengan daya bertahan dari player 1. Ini player 1 kita set health-nya. Kita set health-nya. Ini kita ambil darahnya, kondisi darah sekarang dari player 1 kita kurangi dengan attack dari player 2, kemudian kita kurang lagi dengan defense dari player 1. Oke, di sini kita akan melihat kondisi darahnya sekarang ya. Jadi player 1 get name. Kemudian ini player 2 Oke. Ini kalau kita jalanin dia akan langsung berhenti ya. Dia akan langsung berhenti karena apa? Karena di while ini kita belum masukkan inputan. Jadi dia akan ngelooping terus selama inputan kita itu 1 dan 2. Dan juga selama darah dari karakter kita itu masih belum 0. Oke, teman-teman lihat ini ya. Ini di looping pertama itu kita dapat player 1 itu darahnya 100. Kemudian player 2 itu darahnya 65. Kira-kira ada yang aneh nggak?
Aneh kak, darahnya belum nol tapi udah berhenti kak. Oke, kalau itu kan tadi aku bilang karena kita belum kunci inputan kita. Jadi selama inputan kita itu 1 dan 2 itu dia akan looping terus. Jadi di luar 1 dan 2 itu dia nggak ngelup, dia akan berhenti. Oke, kalau misalnya kita nggak mau kunci inputan kita ya. Kita coba gini deh. Coba bisa dilihat. Berarti ini kita pakai satu metode kepunyaan Java. Oke, ini kita ganti aja deh. Kita ganti, kita kunci dengan inputannya kita. Jadi dia akan ngelooping terus selama inputan kita itu 1 dan 2. Atau jadi dia ngambil darahnya P1 P2 atau action kita itu kontennya equal 1.
Oke, ini nya berkurang 65, kemudian 30, Kelihatannya bukan kurang dari deh kak, tapi lebih dari kak. betul sekali. Oke, coba lagi ya. Tapi kira-kira teman-teman ketemu ada yang aneh nggak kira-kira? 30 sama ya. Yang action content equals-nya itu mungkin nggak usah, maksudnya dihapus gitu kak. Apa di Oke, ini komen? dihapus. Hapus. Aja. Berarti yang health ini saya nggak bisa. Tapi teman-teman coba lihat pengurangan darah dari player 2 ya. Dari 100, pertama darahnya 100. Kemudian dikurangi sampai 65. Berarti ini ada minus sebesar 25. Ah, 35. Ya enggak? Dimana kalau misalnya logiknya itu darah dari player 2 tiap kali diserang itu hanya berkurang 5. Ya enggak? Ini dari attack-nya player 1 20 dikurangi dengan defense-nya 15. Benar nggak kira-kira? Berarti itu kak apa gate defense-nya tuh di plus kak, bukan min. Iya yang situ Plus pak. ya. Iya. Oke. Karena kan dia bakal ngurangin health juga ujungnya. Oke. Bisa aja kurang. Cuman kembali lagi kita ke logik matematika waktu masih SD atau SMP ya. Dimana itu ada hukum matematika yang ada kurung, pangkat, kemudian kali, bagi, tambah, kurang. Nah ini kan kita ngisinya
di derajat yang sama nih. Jadi dia baca dari depan. Health kurang attack, kemudian dia kurang lagi dengan defense. Padahal sebenarnya kita mau attack ini kita kurang dulu dengan defense. Baru hasilnya kita kurang lagi dengan health. Jadi ini kita nambah kurung di sini. Kemudian di while-nya ini kita ganti. While-nya kita ganti selama action-nya. Itu kontennya itu equal 1 atau konten 2. Nah, ini dia akan ngeloop terus selama inputan kita itu 1 dan 2. Terus untuk berhentiinnya gimana? Untuk berhentiinnya kita akan pakai metode punyanya Java, yaitu nanti kita akan pakai exit. Cuman exitnya kapan? Di sini kita buat satu kondisi lagi. Kita akan buat satu kondisi kalau layer satunya itu darahnya lebih kecil sama dengan 0, atau layer 2-nya health-nya lebih kecil sama dengan 0. Ini kita bisa pakai sistem exit. Nah, kalau ada yang health-nya 0, dia akan exit. Terus kita akan nambahin kayak pemberitahuan siapa yang menang ya. Kita pakai if lagi kalau layer 1 darahnya itu lebih besar dari player 2,
cetak. Satu dot get name. Kemudian kalau enggak, dia akan cetak nama player 2. Oke, can win. Player 2-nya win. Kira-kira ada yang beda nggak hasilnya dari yang ini? Coba di file-nya jangan pakai. Dari Keras bisa juga sih. Kita coba. Sama dengan 0. Kemudian tadinya aku ganti aja deh. Biar Oke, jadi gini ya. Jadi kalau kita mau nge-lock dengan health-nya itu lebih besar dari 0, dia akan nge-looping terus. Dan player 2-nya itu juga lebih besar dari 0.
Atau kita coba lagi satu ya. Kalau kita mau nge-lock juga actionnya. Satu. Oke, kalau kayak gini kan, kalau misalnya inputan kita tambahin, action content equalnya 1 atau 2, waktu kita input bukan 1 dan 2, dia nggak berhenti. Dia akan masuk, dia akan ngelup. Kita kasih di sini kalau inputan kita bukan. Jadi inputan kita not 1, not 2. Kita coba. Ternyata masih jalan. Oke, untuk clock-nya kita pakai di sini aja deh. Kita pakai switch default-nya. Jadi kalau misalnya dia bukan 1 atau 2, kita akan buat notif aja deh.
Oke, ini untuk package kita. Ini kita buat game sederhana, game sticker. Cuma di sini aku mau nambahin sedikit. Nah, untuk implement ini kan teman-teman kita manggil nama package-nya, kemudian nama kelasnya atau nama interface-nya. Di sini teman-teman bisa langsung import access object dot nama kelasnya, atau bisa juga langsung gini, langsung bintang, biar di nama kelasnya kita itu lebih pendek ya. Dan gak terlalu kepanjangan. Oke, mungkin ada yang mau bertanya terkait materi kita? Nah, kalau dari Karen bisa tuh. Oke, N sama actionnya itu or. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya terkait materi hari ini. Dari Karen mungkin ada tambahan? Oke. Kalau begitu untuk hari ini materinya sampai di situ. Saya kembalikan ke BPH. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, mungkin teman-teman bisa absen dulu. Kita tunggu sampai jam 3:20 ya. Oke, buat teman-teman yang belum absen bisa segera absen ya. Kalau gitu kita akhiri saja kegiatan pada sore hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.
cukup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Kita bertemu minggu depan. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak.